Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita melanjutkan pertemuan kita yang kedua. Jadi setelah kita kemarin sudah melakukan pertemuan pertama melalui Zoom dan juga YouTube, saya lihat memang lumayan bagus perkembangannya. Terima kasih. Dan rata-rata sudah sesuai ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengembangkannya dengan teknik-teknik lain, dan itu dasarnya seperti itu. Jadi yang pasti kalian sudah bisa membuat kolom seperti itu, kolomnya yang sudah lumayan bagus, sudah benar gitu. Tinggal kalian kemudian mengembangkan apa yang sudah kalian dapatkan itu. Hari ini kita akan melanjutkan untuk pertemuan kita. Kita akan di sini melanjutkan ya, yang kemarin. Nah, dan saya akan menambahkan sedikit rumus-rumus dasar. Kalau nanti kalian menjadi admin atau apa, ini penting sekali setelah kalian tahu kemarin membuat penomoran ya, membuat nomor secara otomatis. Kalau mungkin hanya 7 itu bisa secara manual, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Tapi kalau kita lebih dari 7, misalkan 100 dan sebagainya, itu tentu perlu rumus yang lebih mudah seperti itu. Kemudian kalian juga sudah bisa membuat merge cell dan sebagainya. Sekarang kita ingin mengetahui, misalkan di sini saya ingin mengetahui jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus berapa. Nah, ini kita gunakan rumus count if nanti ya, count if. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menambahkan dulu, misalkan di sini ada tulisan apa nih? Jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus. Nah, dalam membuat dokumen Excel itu kadang-kadang ada tulisan yang kita sudah terlanjur ngetik huruf kecil semua. Dan kalau di Excel itu kan, kalau di Word itu kan enak ya, kita tinggal pilih penulisannya mau huruf besar di depan atau huruf besar semua. Nah, kalau di Excel itu bisa menggunakan rumus. Misalkan kita ambil patokan ini ya, sel C15 yang isinya adalah jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus. Coba kita ingin besar ingin besarkan semua. Kalau besarkan berarti kita menggunakan rumus upper. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini upper. Ya, kita ketik dulu sama dengan O, P-nya double. Nah, kalau adalah Excel itu kan kalau sudah tahu kita, itu ada pembantunya di bawah itu kita tinggal ketik 2 kali, klik 2 kali. Nah, dia otomatis akan membuat rumus secara otomatis. Tapi kalau kita mau manual juga bisa. Upper, buka kurung. Kita cari teksnya yang mau kita buat huruf besar semua ini, kemudian tutup kurung, enter. Maka semuanya akan menjadi huruf besar. Nah, kalau mau dijadikan huruf kecil semua bagaimana? Itu rumusnya adalah lower. Kita tinggal sama dengan lower. Nah, ini lower, klik 2 kali. Kita misalkan yang atas ini mau jadi huruf kecil semua. Nah, tinggal kita tutup kurung, enter. Nah, begitupun kalau untuk misalkan huruf kecil semua, ingin depannya itu huruf besar ya, huruf kapital ya, untuk huruf depannya misalnya. Berarti kita pakai rumus proper, yaitu sama dengan proper. Nah, klik 2 kali, pilih proper ini, kemudian kita pilih yang mau kita besarkan, kita ubah. Nah, nanti akan sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti ini. Nah, sekarang ini rumus count if. Count if itu count A dulu ya. Count A itu adalah rumus yang digunakan untuk menghitung berapa sih jumlah yang terisi dalam sebuah kolom. Nah, misalkan seperti ini, kita gunakan rumus sama dengan count A ini ya, count A. Kita klik 2 kali, kita pilih tempat yang ingin kita hitung. Kalau ini ada 7 enak, ini saya mencontohkan yang sedikit. Tapi nanti kalau data kalian itu banyak, dan kalian itu misalkan tidak tahu di titik mana yang kosong, atau harusnya itu datanya itu 100 terisi, tetapi hanya terisi 70% misalkan. Maka kalian ingin menghitung berapa sih yang terisi, kita bisa gunakan count A seperti ini. Nah, di sini ada 7 data yang terisi. Misalkan saya hapus 1, maka dia akan berubah 6 karena hanya 6 yang terisi seperti itu. Kita Ctrl Z dulu, kita undo dulu. Lanjut untuk count if ini
berfungsi untuk menghitung nilai yang akan kita masukkan. Nah, di sini CONIF kita gunakan di sini jumlah mahasiswa lulus dan tidak lulus misalkan. Yang lulus berapa? Kita gunakan rumus CONIF sama dengan CONIF. Nah, di sini ada CONIF. Kita pilih CONIF, klik 2 kali. Kemudian di mana tempat yang ingin kita kita jadikan patokan, yaitu di keterangan sini ya, lulus dan tidak lulus. Kita blok. Kemudian kita kasih kriteria dengan kita, kalau punya saya pembatasnya adalah titik koma, bisa koma, bisa titik koma tergantung laptopnya. Kriterianya adalah lulus ya, karena ini yang akan kita cari berapa nilai lulus, maka kita kasih tanda petik. Ya, setiap kalimat kalau menggunakan rumus di Excel, kalau berbentuk kalimat itu harus ada tanda petiknya. Lulus. Tanda petik, tutup kurung, enter. Ternyata yang lulus ada 4. Nah, ini kita tarik dulu ke bawah sini. Nah, kemudian kita cari yang tidak lulus. Ya, sekarang kita mau cari tidak lulus, berarti kita tinggal ubah di kriterianya ini di fungsi di di tempat fungsi ini ya, kita klik dulu. Ini kan masih kriterianya lulus, kita ganti tidak lulus. Tidak lulus. Kemudian tabelnya ini bergeser, coba perhatikan. Tabelnya bergeser. Supaya tidak bergeser, itu kita bisa membuat rumus. Nah, nanti seperti ini. Supaya tidak bergeser, ini nilai jumlahnya cuman lulus dan tidak lulus, mudah sebenarnya ya. Ini kita tinggal ubah dulu ini tabelnya ini kan bergeser ya. Nah, ini kita tarik dulu ke atas. Nah, ternyata yang tidak lulus adalah 3. Oke. Kalau untuk mencari yang tidak lulus, tadi kan seperti ini. 3. Nah, sekarang kalau ingin mencari nilai berdasarkan huruf A, B, C, D. Ya. Berapa nilai A, berapa nilai B. Nah, sama seperti tadi, sama dengan CONIF. Ya, CONIF. Kemudian ranknya yang mana? Yang ini ya, huruf ini ya. Nah, supaya kayak tadi kan kasusnya dia tabelnya bergeser. Supaya tidak bergeser, kita kasih tanda dolar itu ada di atas huruf 4 ya. Pencet shift, tanda dolar, kemudian huruf I-nya ini kita kunci. Jadi I, sebelum I dan setelah I itu dikasih tanda dolar. Kenapa? Karena supaya tidak bergeser ya. Kemudian ini juga yang sebelahnya kita kasih tanda dolar. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kita kasih tanda titik koma, kemudian kriterianya adalah tanda petik A. Tanda petik lagi, enter. Yang A ada 2. Nah, tinggal kita tarik rumusnya. Tapi ini semua masih A. Kita ganti kriterianya. B. Jadi C. D. Nah, seperti ini. Sehingga ketika kita tarik, itu dia tidak bergeser. Seperti itu. Nah, ini untuk mencari berapa nilainya. Seperti itu. Nah, lanjut. Setelah ini, kita akan belajar tentang VLOOKUP. Jadi, silahkan diperhatikan. Untuk ini adalah pembukaan untuk bekal tambahan. Sekarang lebih fokusnya belajar kita adalah VLOOKUP. Nanti silakan kalian tulis, kalian buat dulu tabel seperti ini. Kalian buat dulu tabel seperti ini. Ya. Kalian buat dulu tabel seperti ini. Untuk tabel data, ini tabel data. Jadi ini masih tabel sedikit ya. Kalau nanti kalian jadi admin tentu lebih banyak lagi ya mahasiswanya, jumlah mata kuliahnya, semester dan sebagainya. Oh sorry, ini bukan 2 ya, ganjil misalkan. Nah ini tambahan, kalau kalian ingin menarik rumus, tidak usah kalian tarik ya, tinggal kalian letakkan kursor di pojok, kemudian klik 2 kali.
Nanti akan tertarik sendiri sesuai dengan urutannya seperti itu. Oke, kemudian di sini kita cari yang laki-laki berapa. Nah, ini tinggal kita pakai rumus tadi ya. Count if. Jangan lupa kita kasih dulu tanda dolar. Oops, sorry. Kita blok dulu tempatnya, kemudian ini kita kasih tanda dolar. Supaya apa tadi? Supaya tidak bergeser. Ini untuk mengunci rumus ya. Mengunci rumus supaya rumus itu tabel ini tidak tergeser ketika kita tarik. Sehingga kita hanya menginginkan tabel ini saja, seperti itu. Oke, setelah itu kita kasih titik koma. Apa kriterianya? Kriterianya laki-laki. Kita kasih tanda petik. Tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Laki-lakinya ada 3. Kita tarik rumusnya. Nah, ini tapi masih kriterianya laki-laki, kita ubah menjadi apa? Perempuan. Oke. Nah, sudah ada 3 dan 4. Oke, lanjut. Setelah kalian membuat tabel seperti ini, silakan bisa di screenshot tabel ini. Kita masuk ke tabel selanjutnya. Nah, abaikan yang warna kuning ini. Silakan kalian buat tabel seperti berikut ini. Kartu hasil studi, NIM, nama, jenis kelamin, semester. Ini program studi tidak usah. Semester, kemudian nomor, mata kuliah, nilai, keterangan. Oke, silakan kalian buat dulu tabel seperti ini. Di bawahnya juga silakan diperhatikan. Nah, seperti ini. Ingat, abaikan ini yang warna kuning ini ya. Ini adalah nanti contoh rumus ya. Abaikan dulu. Oke, kalau sudah, kan biasanya untuk NIM itu kalau di Word itu kan kita ingin membuat titik 2 yang sejajar antara NIM, nama, jenis kelamin itu kan kita pakai tab ya. Kalau di Excel kita menggunakan rumus seperti ini. Caranya adalah pertama kita blok yang ingin kita buat titik 2 itu kita blok, klik kanan, pilih format cell, pilih custom. Nah, ini general kita ubah, masukkan rumus yang warna kuning di atas ini. Add spasi, pencet spasi ya. Saya ulangi. Add spasi bintang spasi titik tanda petik titik koma titik 2 sorry, tanda petik lagi, kemudian kita oke. Nah, secara otomatis titik komanya akan mengikuti ujung dari ini ya, ujung dari tempat kita naruh. Nah, kalau kita kecilkan dia bergeser, kalau kita besarkan juga dia akan bergeser seperti itu supaya dia rata. Kemudian, selanjutnya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu apa sih? VLOOKUP itu adalah rumus yang digunakan untuk memanggil data yang berbentuk vertikal seperti itu. Jadi kan di sini kan kita nggak punya data ya, tapi kita punya datanya di sini, di sheet dengan yang saya kasih nama sheet data nilai. Nah, ini datanya ini silakan nanti kalian ketik ya, sesuai arahan tadi. Kalian buat menjadi nama data nilai seperti itu. Kemudian kita ingin membuat ya ini semacam rapot gitu ya, semacam nilai rapot. Maka kita panggil data di data nilai seperti itu. Rumus yang pertama yang akan kita gunakan adalah kita harus punya patokan. Setiap orang itu kan namanya bisa sama ya, namanya bisa sama. Tetapi kalau NIM itu pasti beda. Maka kita bisa gunakan NIM sebagai patokan. Kalau mungkin datanya itu berbentuk data penduduk, itu kan NIK ya, nomor induk kependudukan, itu kan pasti berbeda. Kalau datanya itu pegawai, itu bisa kita gunakan NIP atau nomor induk pegawai. Ya. Atau lebih mudahnya pasti semua orang itu punya NIK, nomor induk kependudukan. Nah, kalau sekarang kita gunakan data pokoknya adalah NIM. Oke, masuk lagi ke data VLOOKUP. Di data NIM ini kita masuk ke data NIM, kemudian pilih data, klik data, kemudian kita gunakan data validasi. Sehingga
supaya apa? Ini salah satu fungsi data validasi itu supaya ketika kita ingin memasukkan NIM itu tidak sembarangan. NIM itu harus sesuai dengan nomornya, ya. Kemudian mungkin ada kode-kodenya. Nah, supaya kita tidak salah memasukkan, kita masuk ke data validasi. Kita pilih di sini, di NIM ini. Bukan di NIM-nya, tapi di sebelahnya ya, di kolom sebelahnya. Kita klik, kemudian kita pilih data validasi, masuk di data validation. Kemudian di setting, ini kita pilih menjadi list. Ya, list. Kemudian source-nya kita masukkan. Ya, source-nya, ini kita pilih. Kita cari. Saya ulangi. Source-nya kita pilih ini, tanda panah ke atas. Kemudian kita masuk ke data nilai. Kita blok NIM ini ya. Kalau ada 100 berarti 100 itu diblok. Kalau sudah, masuk lagi ke rumus tadi. Oke, ini dicentang aja semuanya. Ignore, in cell drop down. Kemudian di sebelahnya kita kasih judul ya. Kalau kalian salah memasukkan, kita kasih pesan gitu ya. Misalkan saya kasih masukkan. Masukkan nilai yang benar. Oke, kalau sudah, ini juga bisa kita gunakan. Oke, kalau sudah, kita oke. Nah, sehingga data di sini kita bisa pilih, nah, seperti ini, terlist ya. Nah, langsung bisa kita ganti-ganti. Oke, selanjutnya, setelah ini sudah fix seperti ini, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dari mulai nama ya. Jadi kita ingin memanggil data di data nilai yang patokannya adalah ACB seperti itu. Oke, ada nama di sini. Oke, yang pertama nama berarti sama dengan tulis rumus VLOOKUP. VLOOK. Nah, ini ada bantuannya. Kalau nggak ada bantuannya kalian tulis secara manual VLOOKUP seperti itu. Buka kurung. Kemudian mana yang ingin kita jadikan patokan tadi adalah NIM ya. Kita klik yang di atas. Seperti tadi, supaya tidak bergeser kalau kita tarik nanti, ini kita kasih dolar ya. Dolar antara C ini seperti ini. Oke, taruh kursornya di belakang lagi. Kita kasih tanda pemisah, titik koma. Kemudian tabel yang akan kita gunakan yang mana? Kita masuk ke data nilai. Kemudian kita blok dari mulai sini, dari mulai NIM sini, atas sampai ke pojok bawah. Nah, ini semuanya kita blok. Ingat, supaya tidak bergeser bagaimana? Jangan lupa dikasih, setelah diblok, nanti di sini muncul di tombol, di kolom rumus, kita kasih dolar antara C ini, ya, sebelum C dan juga J ini. Kalau punya saya J ya, jangan kemudian meniru proporsional rumusnya, tapi dilihat punya kalian seperti apa ya. Kemudian kita pilih titik koma. Oke, setelah itu kita lihat nama itu ada di kolom keberapa dari NIM ya. NIM ini kan kolom pertama, kolom kedua ya. NIM, nama itu kolom kedua, jenis kelamin kolom ketiga. Itu maksud saya. Jadi nama ada di kolom kedua, berarti kita masukkan angka 2, titik koma lagi. Terakhir kita pilih false. Tutup kurung, enter. Nah, namanya ternyata NIM 114 itu adalah urai. Kalau kita ganti 115, nah berganti menjadi utari. Oke, lanjut. Sekarang tinggal kita tarik untuk sampai semester ini. Tapi semuanya masih utari. Kenapa? Karena kolomnya ini kan masih kolom 2. Nah, ini kita ganti kolom 3. Perempuan. Habis itu kita ganti untuk semester kolom berapa? Kita lihat. Kalau kalian lupa, silakan lihat di data nilai. Semester itu dari NIM berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Berarti ini adalah kolom ke 4. Nah, seperti ini. Kemudian untuk nilai, tinggal kita copy rumusnya. Ini. Copy saja, Ctrl C. Habis itu Ctrl V di sini. Nah, ini kita tarik sampai nilai biologi.
Kenapa masih ganjil? Ini perbaiki kolomnya, dijadikan all border lagi. Kenapa ganjil? Karena tadi apa? Karena kolomnya masih kolom 4. Sedangkan nilai bahasa Indonesia itu ada di kolom berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di kolom 5. Oke, kita ganti menjadi kolom 5. Nah, nilainya 87. Kalau ini berarti kolom 6. Kalau fisika ada di kolom 7. Oke. Ini biologi ada di kolom 8. Nah, nilainya seperti ini. Sudah terekap. Kita rapikan, kita blok, kita pilih rata tengah. Oke, seperti itu. Kemudian, ini kita coba ganti ya. Misalkan NIM-nya kita ganti ini. Nah, nilainya langsung otomatis berubah gitu. Mengikuti nilai dia di data nilai seperti itu. Nah, kemudian ini misalkan kita masukkan asal ya. Kita asal. Nah, nanti akan ada keterangan bahwa kita nggak boleh karena sudah kita batasi tadi. Nah, maka kita ganti dulu seperti ini. Misalkan kita ada mahasiswa nih mau ngeprint, Kak mau ngeprint KHS, NIM-nya berapa? Bla 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 bla. NIM saya adalah misalkan 114 belakangnya. Oh ya, urai namanya ya. Oke, nilai kamu seperti ini. Oke. Nilai rata-rata kita apa kemarin? Tinggal kita sama dengan frac. Kita blok nilainya. Oke, keterangan jangan lupa kemarin apa rumusnya? Sama dengan kita sambil memperingat ya rumusnya. If buka kurung, if ini jika nilai ini sama apa namanya? Sama dengan atau lebih besar atau sama dengan 75, maka itu apa? Titik koma, maka tanda petik lulus. Tanda petik lagi. Karena cuma 2 kriterianya, tinggal kita kasih keterangan lagi tidak. Seperti kemarin ya. Oke. Tadi lulus. Oke, selesai sampai di sini. Ingat, abaikan tanda kuning ini. Ini hanya pembantu kalian saja. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.